Shalom semua saudara dan saudariku. Ya, hari ini saya ingin mau berbagi sedikit renungan kepada semuanya. Dan tema renungan hari ini adalah bagaimana kita berusaha keras agar dapat memasuki ke kerajaan surga. Dalam Matius 11 ayat 12 ya berkata, kerajaan surga menderita kekerasan dan orang merebutnya dengan kekerasan. Dari ayat kitab ini, kita dapat melihat bahawa Tuhan Yesus telah menunjukkannya kepada kita syarat untuk memasuki ke kerajaan surga, iaitu kita harus bekerja keras untuk memasuki ke kerajaan surga. Dan sebagai orang Kristen kita, harapan terbesar kita adalah diangkat ke kerajaan surga, betul? Ya, jadi bagaimana kita harus bekerja keras? Ya, ke arah mana kita harus bekerja? Ya, dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Juga dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, usahakanlah hidup damai dengan semua orang dan dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Ya, dalam dua ayat kitab ini dapat dilihat bahawa kita dapat memasuki ke kerajaan surga hanya dengan melakukan kehendak Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, disucikan dan mengingkirkan kerosakan. Tetapi banyak orang tidak memperhatikan untuk mengikuti jalan Tuhan Yesus dan mempraktikkannya firman-Nya. Mereka berfikir bahawa selama dapat bekerja keras untuk Tuhan, dan saya banyak yang mengorbankan diri dan meninggalkan sesuatu demi Tuhan dan banyak memberitakan Injil kepada orang lain. Begitu dapat memasuki ke kerajaan surga. Ini mengingatkan saya pada orang Farisi yang berusaha sekuat tenaga untuk bekerja keras demi Tuhan, dan mereka melakukan perjalanan melintasi seluruh lautan dan daratan untuk yang memberitakan Injil kepada orang lain. Mereka percaya bahawa dengan melakukan itu mereka akan diperkenakan oleh Tuhan dan juga boleh memasuki ke kerajaan surga. Mereka bekerja keras ke arah ini. Tetapi pada akhirnya, apa yang mereka lakukan itu ditetapkan Tuhan Yesus sebagai kemunafikan. Karena mereka tidak menerapkan firman Tuhan dan hanya ingin masuk ke kerajaan kudus dengan mengadakan kerajaan keras yang lahiriah. Jadi ini tidak mungkin. Coba kita renung murid Petrus ini. Murid Petrus ini dalam proses mengikuti Tuhan Yesus, Petrus berfokus untuk yang mempraktikannya segala sesuatu sesuai dengan yang persyaratannya Tuhan. Yang berusaha untuk yang mengasihi Tuhan dan memuaskan Tuhan. Pada akhirnya mencapai kasih yang tertinggi terhadap Tuhan. Taat kepada Tuhan sampai mati dan disalibkan terbalik untuk Tuhan. Dan menjadi manusia yang berkenan di hati Tuhan. Orang seperti Petrus ini harus hidup di surga. Betul. Dilihat dari tujuannya, pengejarannya mereka, tidak sulit bagi kita untuk menemukannya jawapannya. Jadi ketika percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, kita semua ingin masuk ke kerajaan surga. Hanya dengan mempraktikkan firman Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, dan menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, baru bisa masuk ke kerajaan surga. Bukan berapa rajinnya bekerja keras, boleh masuk. Bukannya. Dan di sini saya juga ingin mau berbagi satu paragraf kepada semua keluargaku. Paragraf ini berkata engkau harus tahu orang-orang macam apa yang aku inginkan. Mereka yang tidak murni tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan.
mereka yang tidak murni tidak diizinkan mencemarkan tanah yang kudus. Meskipun engkau mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, jika engkau masih sangat kotor, maka menurut hukum surga tidak dapat dibenarkan jika engkau berharap dapat masuk ke dalam kerajaanku. Semenjak dunia dijadikan sampai saat ini, tak pernah aku menawarkan jalan masuk yang mudah ke dalam kerajaanku kepada orang-orang yang menjilat untuk mendapatkan perkenananku. Ini adalah peraturan surgawi dan tak seorang pun dapat melanggarnya. Ya, dari firman ini kita dapat memahaminya bahawa Tuhan itu yang kudus. Betul. Tuhan itu adalah kudus. Jadi kerajaan surga itu juga adalah kudus. Bagaimana Tuhan bisa mengizinkan orang yang kotor, orang yang sudah dirosak oleh iblis masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak bisa. Ya, jadi pada saat yang sama ya, kita telah melihat bahawa kehendak Tuhan adalah membawa orang-orang telah diselamatkan, mendapatkan penyucian dan mencapai perubahannya, dan baru bisa memasuk ke kerajaan surga lah. Setelah kita yang memahami kehendak Tuhan, kita harus mengikuti maksudnya untuk berusaha melakukan kehendak Tuhan, mengikuti jalan Tuhan untuk mencapai penyucian dan penyempurnaannya. Seperti yang Petrus yang bisa mengasihi Tuhan dan menaatinya sampai mati. Jadi dengan cara ini kita akan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Adalah orang yang memiliki bagian dalam kerajaan surga lah. Amin. Syukur kepada Tuhan ya. Jadi berbagi hari ini sampai di sini. Ya, jadi siapa ingin mau menjadi orang yang seperti Petrus ya? Ya, kalau ingin mau menjadi seorang yang seperti Petrus, kita harus apa? Kita harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dan juga mengikuti ajaran Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan yang hari ini berbagi sampai di sini. Ya, kita jumpa lagi. Bye-bye semuanya.